Saudara, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tema hari ini adalah bahagianya si lemah lembut. Mari kita siapkan hati kita supaya fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, dan memetik pelajaran rohani yang bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya 100% Kau memberi kami firman Tuhan ini sebagai satu-satunya standar yang absolut, yang mutlak. Dalam iman kepercayaan kami, dalam moral etika kami, dalam semua aspek hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami rindu terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini ya Tuhan. Urapi dengan kuasa dari atas. Agar dia sungguh-sungguh bisa fokus menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, persiapan yang sudah dilakukan. Berkati putri boleh menerjemahkan dengan jelas dan benar, dan kami mohon Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Agar firman yang ditaburkan itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ajar kami duduk tenang, fokus kepadamu ya Tuhan. Sebablah Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur, dan ibadah kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima hari ini. Lalu kita akan tambah nanti membaca Efesus 4, 26 sampai 27. Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima, mari kita membaca bersama-sama. Buka suara, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Efesus 4, 26 sampai 27, 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, saya baca sebuah cerita, suatu hari ada kepala sekolah SMA dan guru-guru itu agak kesulitan menghadapi siswi-siswi SMA yang hampir tiap hari mengotori toilet mereka dengan lipstik yang warna merah, cap bibir gitu. Ya, jadi kalau masuk ke toilet wanita itu, ini siswi-siswi yang mulai bertumbuh remaja rupanya suka pakai lipstik dan mencap bibir mereka di cermin, di mana yang bisa dicap di toilet itu. Siswi dipanggil, kemudian dikasih penjelasan, minta mereka jangan lagi lakukan, tapi tetap lakukan. Sudah dibersihkan, tetap besoknya masih banyak lagi cap bibir. Akhirnya kepala sekolah mendapat satu ide, dia mengatakan, kumpulkan semua siswi-siswi SMA di daerah toilet. Lalu dengan tenang kepala sekolah memberikan pengajaran dan memberi nasihat supaya mereka jangan lagi melakukan. Dan minta mereka janji, oke, janji mulai hari ini jangan lakukan, ya Pak. Tapi siswi itu kemudian saling melihat satu dengan yang lain dan senyum-senyum. Mungkin mereka pikir, ya ceramah sih boleh aja, nanti kita lakukan lagi. Ketika mengatakan, iya Pak, siap Pak. Lalu kepala sekolah mengatakan, memanggil salah satu pegawai pembersih toilet. Dia katakan, Mas Jojon sini, mana itu tadi kain pel pembersih toilet, tolong celupkan di toiletnya sekarang dan bersihkan semua bekas lipstik itu. Ditonton oleh semua siswi-siswi. Jadi si Mas Jojon celupkan di toilet yang kotor itu, lalu lap itu semua cermin dan semua dinding di depan para siswi. Dan mulai hari itu tidak ada lagi cap bibir di toilet. Karena mereka geli, betul gak?
Ini sebuah contoh, saudara, seorang kepala sekolah berhasil menjadi pemimpin yang bisa memiliki bumi, menguasai keadaan, menguasai emosi, menguasai lidahnya, dan sanggup menyelesaikan masalah dengan baik tanpa harus melampiaskan kemarahannya dengan perkataan atau perbuatan yang tidak baik atau yang membabi buta. Nah, saudara, istilah memiliki bumi dalam Matius pasal 5 ayat 5 tadi yang kita baca, itu adalah sebuah kualitas karakter. Kualitas karakter yang sanggup mempengaruhi manusia, mempengaruhi keadaan, mempengaruhi situasi dengan nilai-nilai yang positif, dan memberikan sumbangsi yang baik dan benar untuk kemajuan orang lain. Itu artinya memiliki bumi. Istilah bumi juga berarti segala sesuatu yang ada di planet bumi ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik itu ilmu pengetahuan, intelek, kekuasaan, kedudukan, harta kekayaan, kemakmuran, kepuasan batin, kepuasan jiwa, maupun kebahagiaan yang sifatnya utuh dalam semua aspek hidup. Permisi tanya, saudara ingin memiliki bumi? Amin? Kok gak jawab? Ya tentu saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah memiliki sorga. Tapi apakah saudara ingin seperti firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apakah saudara ingin sukses dan berhasil ketika masih hidup di dunia ini? Sebab sukses kan bukan hanya di sorga, kita perlu sukses di bumi dan di sorga, amin. Apakah saudara ingin berhasil dalam semua aspek hidup saudara? Seperti yang saya sebutkan tadi, intelek, pengetahuan, ya, juga secara finansial, secara spiritual, secara pelayanan, secara keluarga, kepuasan batin dan kebahagiaan yang utuh dan sejati. Saya yakin orang yang normal pasti akan berkata, ya, saya ingin diberkati dalam semua hal, ya, termasuk jasmani, rohani, materi, dan semua aspek-aspek lainnya. Nah, Yesus memberikan rahasianya. Kalau saudara ingin berhasil dalam semua aspek di muka bumi ini, maka kuncinya adalah jadi orang yang lemah lembut. Itu rahasianya, itu kiatnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab ada upahnya. Saudara akan memiliki bumi, saudara akan berhasil di planet bumi ini. Oh, konsep ini jelas berbeda dengan konsep dunia. Dunia mengajarkan kalau kamu ingin berhasil, kamu ingin sukses, kamu harus berani memperjuangkan hak kamu. Memperjuangkan apa yang kamu harus dapat, bahkan lebih dari itu. Baik secara pribadi, secara kelompok, secara suku, secara bangsa, berapapun harga yang harus kamu bayar, perjuangkan hakmu. Jangan pernah mengalah. Istilah kerennya adalah, moto kerennya, stand up for your right. Itu yang sudah dengar dan kita dengar, khususnya di Amerika ini. Stand up for your right. Fight for your right. Walaupun seringkali stand up for your right, lupa diikuti dengan tanggung jawab. Hanya fight for the right, tapi gak punya tanggung jawab. Akhirnya merugikan banyak orang lain. Akhirnya terjadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, get even, bahkan worse than that, melakukan kejahatan-kejahatan, balas dendam, ya, menipu, berdusta, dan lain-lain. Tidak heran dunia ini makin kacau. Dunia ini makin sadis, dunia ini makin dingin, dunia ini makin kejam. Sebab semua mau fight for the right. Saya baca kesaksian pendeta Chuck Swindoll, dia katakan dia kunjungi sebuah bapak muda yang dipenjara di Orange County.
Dia pelayanan di sana. Ya. Bapak itu sedih, dia menutup wajahnya dengan tangannya dan dia menangis. Dia katakan, kenapa dia masuk ke situ? Karena dia tidak bisa menahan emosinya, tidak menahan kemarahannya. Ya. Ketika dia marah terhadap anak perempuannya sendiri yang masih kecil, dengan tangannya dia membunuh anaknya. Cuma gara-gara satu alasan, dia sangat terganggu dengan anak kecil itu yang menangis tidak berhenti-hentinya. Dan saat itu dia sedang menonton dan mendengarkan musik kesayangannya. Merasa terganggu, anak itu dibunuhnya. Ya, dia punya right untuk nonton dengar musik, tapi dia melupakan tanggung jawabnya. Sungguh sangat kejam, sungguh sangat sadis, dan dia menyesal, tapi menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita yang lain untuk berhasil dalam semua aspek di bumi ini, untuk bisa memiliki bumi ini. Rahasianya adalah lemah lembut, bukan dengan memperjuangkan hak sendiri, bukan dengan memperjuangkan hak kelompok, suku, atau keluarga, tapi memiliki karakter kelemah lembutan supaya menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kata lemah lembut dalam bahasa Yunaninya itu praus, atau kelemah lembutan. Dalam bahasa nounnya itu adalah praotes. Praotes itu adalah sebuah kata etis, etika yang sangat tinggi. Moral yang sangat tinggi dan sangat terkenal. Lemah lembut di sini tidak sama dengan lemah lunglai. Atau lemah tak berdaya. Atau lemah tidak bisa melakukan apa-apa sehingga bisa dibodohin, diinjek-injek seperti keset kaki. Ya, diperlakukan semena-mena, bukan seperti itu. Itu bukan lemah lembut, itu adalah kebodohan. Ya, bukan. Tapi sebuah sikap karakter bisa menguasai diri dengan tujuan, dengan motif yang baik untuk orang lain. Ini loh saudara, nilai moral dan etis yang sangat tinggi dan terkenal. Hal ini sama dengan orang yang memiliki kemarahan yang bijaksana. Kemarahan yang bisa dikontrol. Yaitu orang yang bisa marah pada tempatnya, marah pada waktunya, marah pada kadarnya, dan marah pada masalah yang benar. Bukan sembarangan marah. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan Allah juga bisa marah, dan mencatat kemarahan Allah itu muncul 18 kali. 18 kali, semuanya karena kekudusannya, kesuciannya sudah dilanggar. Ini yang disebut dengan kemarahan yang kudus. Kemarahan yang kudus. Dalam perjanjian baru, Yesus pun pernah marah. Khususnya ketika rumah Allah dijadikan sarang penyamun atau tempat melakukan bisnis yang kotor. Tuhan Yesus juga marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka hidup munafik, berpura-pura, dan hatinya jahat. Kemarahan seperti ini juga disebut dengan kemarahan yang kudus, holy anger dari Tuhan. Nah, tadi kita juga membaca firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengajar kita prinsip yang sangat penting di dalam kemarahan, tentang kemarahan. Firman Tuhan jelas mengatakan orang Kristen boleh marah. Boleh marah gak, saudara? Halo, boleh gak? Saudara boleh marah gak? Atau sering marah gak? Ini lain lagi. Boleh marah. Siapa bilang orang Kristen tidak boleh marah? Orang Kristen boleh marah. Sebab kita diciptakan punya perasaan, punya emosi, dan salah satu emosi itu adalah marah. Ya, nanti
Saudara belajar psikologi, kita punya 8 perasaan yang utama. Dan salah satunya adalah marah. Artinya kalau hari ini saudara mengatakan, saya gak bisa marah, kamu itu tidak normal. Jadi kalau masih bisa marah, normal. Sebab salah satu perasaan kita, emosi kita adalah marah. Itu diciptakan oleh Tuhan dalam diri kita. Jadi saudara jangan terlalu kecewa kalau saudara bisa marah. Sebab itu masih manusiawi dan normal. Yang tidak normal adalah bila kemarahan itu tidak bisa dikontrol. Yang tidak sehat dan tidak benar itu adalah bila kemarahan saudara mengakibatkan dosa. Mengakibatkan kejahatan yang merugikan orang lain atau merusak orang lain. Sebab itu ayat 26a ditegaskan di situ. Apabila kamu menjadi marah, lanjutannya, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa. Itu prinsip yang sangat-sangat penting. Boleh marah, asalkan jangan berbuat dosa. Ini sejajar dengan Mazmur pasal 4 ayat ke-5, firman Tuhan mengatakan, bila harus marah, janganlah berbuat dosa dan belajarlah tenang dan berdiam diri atau berkata-kata dalam hati. Dengan kata lain, belajar menguasai diri. Belajar menguasai diri. Jadi kemarahan yang egois, kemarahan yang selfish bukan jual ikan, saudara. Selfish, yang egois, yang berpusat pada diri sendiri itu adalah dosa. Sebaliknya kemarahan yang selfless, bukan untuk kepentingan saudara, itu adalah sifat yang lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah selfless anger. Kemarahan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Nah, ini adalah sebuah kekuatan. Ini adalah sebuah modal untuk bisa mendapatkan keberhasilan di muka bumi ini dalam semua aspek. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Ini kebahagiaan yang sejati kalau saudara bisa punya selfless anger. Alexander Agung, saya pernah singgung dalam khotbah serial Daniel. Mungkin sebagian masih ingat, sebagian lupa. Ya, dia seorang yang sangat hebat, sangat pinter, sangat sukses. Ya. Itu tahun 356 sampai 323 BC. Ya. Kaisar Yunani kuno bagian utara, atau yang disebut dengan Makedonia. Dalam usia 30 tahun dia sudah menguasai seluruh daerah di situ. Makedonia dan sekitarnya, Yunani dan sekitarnya. Di bawah tangan dia juga kemudian bahasa Yunani, budaya Yunani itu menjadi terkenal dan dipakai. Reputasinya luar biasa. Dia berhasil membangun kerajaan yang paling agung, paling besar di dunia ini pada zaman itu. Tapi sayang sekali, akhirnya reputasinya hancur, dia gagal, dan kerajaannya hancur, terbelah 4. Hanya gara-gara dalam sebuah pesta, dia banyak minum dan mabuk-mabuk. Waktu itulah dia melemparkan sebuah tombaknya kepada salah satu bawahan panglima atau jenderalnya. Temannya sendiri mati, terbunuh oleh tombak itu. Dan kita tahu akhirnya Alexander juga mati. Muda, hanya dalam usia 33 tahun. Kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang tidak pada tempatnya, tidak pada kadarnya, tidak pada waktunya, akan mengakibatkan bencana yang besar. Kemarahan yang berdosa pasti membuat saudara gagal. Tidak ada pemimpin yang sukses di bumi ini kecuali dia bisa lebih dulu memimpin dirinya sendiri. Memimpin dan menguasai orang lain itu perlu belajar menguasai
diri sendiri terlebih dahulu. Amsal pasal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di Jakarta, saya pernah berkhotbah di sebuah gereja, saya gak sebutkan namanya. Saya kaget sekali. Karena di halaman parkir itu, saya melihat seorang bapak marah-marah besar terhadap istrinya di halaman parkir gereja. Berkata yang tidak sopan, marah sangat besar di depan teman-teman istrinya yang akan mengikuti persekutuan wanita hari itu. Dia tidak izinkan istrinya ikut, istrinya mau ikut persekutuan, dia tidak izinkan, dia marah-marah besar. Semua kaget, sedih bercampur malu. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan istrinya di depan banyak orang. Kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang berdosa. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara selama ini. Kalau saudara adalah suami mirip seperti itu, dalam nama Tuhan Yesus saya mohon saudara bertobat. Jangan pernah marah-marah, maki-maki istrimu di depan orang. Atau orang tua kepada anak sama. Jangan mempermalukan diri sendiri dan anakmu atau istrimu atau suamimu. Ada juga istri yang ngomel-ngomel, betul gak? Kebalik, jangan bilang Pak, jangan cuma bilang kita dong Pak. Ya, suami marah-marah istri juga bisa Pak. Gue juga pernah diomel-omeli di depan umum, jangan. Jangan pernah mempermalukan suamimu atau istrimu di depan orang. Kalau mau marah, bawa ke kamar mandi atau ke kamar tidur. Ajak ngomong di situ. Jangan di depan orang. Menjelekkan suami, menjelekkan istri. Ya. Berkata-kata yang tidak sopan, sungguh-sungguh memalukan diri sendiri, bukan memalukan istri, suami, dan anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus saya mohon bertobat. Sifat yang seperti itu. Thomas Jefferson, founding father dari Amerika Serikat, presiden nomor 3 Amerika tahun 1801-1809, dia berkata demikian, kutip, bila marah hitunglah 1-10 sebelum mengeluarkan kata pertama. Kalau sangat marah, hitung 1-100 sebelum mengeluarkan kata yang pertama. Begitu belum sampai 100, kamu lupa tadi mau ngomong apa. Pepatah Chinese lebih hebat lagi. Kalau kamu lagi mau marah, lakukan 3 hal. Pertama, mandi air hangat. Kedua, minum sup hangat. Yang ketiga, tidur 1 jam. Habis itu, emosinya turun. Semua pepatah-pepatah, nasihat-nasihat yang baik, saudara, kalau kita membaca dan kita mau mencoba melakukannya. Sangat-sangat penting. Selanjutnya dalam ayat 26b, firman Tuhan berkata, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini tidak berarti huruf ya. Ya. Jangan pikir, oh kalau gitu marahnya pagi sampai jam 6 sore aja atau jam 7.30. Nah, bagaimana kalau marahnya pas matahari terbenam? Mau tunggu sampai besok matahari terbenam? Bukan. Ini bukan huruf ya. Ini artinya kalau saudara harus marah, jangan lama-lama. Jangan berlarut-larut. Ada yang marahnya seharian, 2 hari, bahkan ada yang marahnya mingguan, bulanan, tahunan. Bisa juga. Kemarahan yang disimpan, dipendam, menjadi racun, saudara. Ya, merugikan diri sendiri kalau saudara menyimpan kemarahan itu berlarut-larut. Bisa sakit secara jasmani, secara jiwa, secara rohani. Orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan, kebencian dalam hatinya pasti sering sakit migrain gitu ya, stres, gak bisa tidur, darah tinggi, depresi, dan lain-lain. Di PRT Jumat lalu saya mengatakan, bodohlah kalau punya 1 musuh saja.
Sebab satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. Kenapa? You punya 1000 teman, jarang diingat. Kalau teman udah kirim kado baru ingat. Punya musuh, walaupun dibenci, saudara ingat. Tiap hari ingat dia, bangun pagi ingat dia, mandi ingat dia, makan ingat dia. Mau tidur pun ingat dia. Begitu ingat bukan senang, marah. Rugi. Kalau menyimpan kemarahan lama-lama. Di Indonesia ada seorang penyiar atau artis TV boleh dibilang yang terkenal. Kalau saudara tahu namanya Andi F. Noya, dia punya sebuah kesaksian bagus sekali saya baca. Ya, dia wartawan Tempo juga, Matra, TV Metro. Ya. Dia bilang sejak saya kecil saya benci orang kaya. Sebab ada sebuah kejadian yang terus membekas di hatiku. Waktu itu dia trauma, baru umur 9, dia bersama teman, ya, boncengan, naik sepeda ingin main bola. Tapi kemudian sepeda temannya itu dan dia menabrak sebuah mobil, kaca spionnya rusak. Orang yang ditabrak kaca spionnya marah besar, dia takut setengah mati, dia bilang. Dia berlari sangat kencang. Bukan jarak yang pendek, 10 km. Anak 9 tahun lari 10 km pulang ke rumah karena ketakutan. Mau sembunyi di bawah kolong ranjang. Mau sembunyi di mana? Dibilang kolong ranjang pun bukan tempat sembunyi. Karena mereka sangat miskin, dia dengan mamanya tinggal di sebuah garasi. Mereka sewa di situ. Garasinya kecil, hanya 6 kali 4 meter. Dalam ketakutannya dia mendengar pintu diketok. Orang kaya yang punya mobil itu datang dan marah-marah sama mamanya. Marah sangat besar dan menuntut kerugian. Tahun 70-an mungkin berapa ribu, 2000 pun udah sangat mahal. Dan mamanya gak sanggup bayar, berjanji akan cicil setiap bulan. Kalau kamu anak itu, kamu dengar pembicaraan itu bagaimana? Kamu sedih gak? Sangat sedih, sangat marah juga. Orang kaya kan punya segala sesuatu, apalah sebuah kaca spion. Dia tahu mamaku miskin, cuma kerja jahit baju. Masa gak dimaafin? Tiap bulan si orang kaya datang menagih cicilannya, bahkan kadang-kadang suruh orang lain yang menagih. Setiap kali dengar tagihan, mamanya sedih, anak ini si Andi juga sedih dan marah. Marahnya bukan main. Sejak itu dia katakan dia sangat benci orang kaya, sangat benci lihat orang yang bawa mobil. Dan dia melakukan kejahatan. Lihat mobil bagus parkir, dia kempesin bannya. Rusakin mobil orang lain. Melakukan banyak sekali kejahatan. Dia tidak suka sebab orang kaya itu semua jahat di matanya, di hatinya. Itu semua jahat. Sampai dia dewasa, dia katakan sampai dia dewasa, dia tetap membenci orang kaya. Bergaul dengan teman-teman orang kaya tapi sengaja jahatin mereka. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai dia suatu hari punya mobil. Dan suatu kali mobilnya ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang dibawa seorang anak muda membawa mamanya. Dua-duanya jatuh, mobilnya penyok. Ibu itu pucat ketakutan. Dia marah besar. Tapi tiba-tiba bayangan waktu kecil itu muncul. Bagaimana anak muda yang pucat pasi dan ibu yang sakit yang mau dibawa itu. Hatinya luluh. Apalah mobil penyok, aku punya mobil kok, orang kaya. Apalah sepeda motornya udah rusak, mamanya juga lecet-lecet, dia juga celaka. Hatinya luluh, Tuhan bekerja lain, menyembuhkan luka batinnya. Dia maafin. Dan dia sadar di dunia ini tidak semua orang kaya itu jahat.
Dan dia diubah oleh Tuhan. Siang itu dia katakan kemarahan yang tersimpan begitu lama. Bertahun-tahun Tuhan cabut dan sembuhkan dia. Karena ada pengalaman pahit yang Tuhan izinkan terjadi pada dirinya. Ini sebuah kesaksian yang sangat powerful, saudara. Khususnya bagi saudara yang masih menyimpan kemarahan, kepahitan, benci, dendam, berlarut-larut, berlama-lama. Jangan tunggu sampai Tuhan izinkan pengalaman pahit itu terjadi. Baru kamu bertobat dan disembuhkan. Apakah hari ini kamu masih menyimpan itu? Kemarahan yang berlarut-larut. Ada yang terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, terhadap orang yang berhutang sama kamu, ya, terhadap teman, terhadap pacar lamamu, terhadap orang-orang yang jahatin kamu, bahkan terhadap teman seiman, terhadap majelis, aktivis, pendeta, ada nggak? Ada mungkin. Saudara harus minta Tuhan sembuhkan. Jangan simpan lama-lama. Ya. Akan merusak saudara fisik, mental, dan rohani. Bandingkan ayat 27, kemudian firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oh, ketika kamu menyimpan kemarahanmu lama-lama, iblis akan masuk, saudara. Iblis akan berbisik dan memakai kesempatan itu kemudian untuk membawa kamu terus berbuat jahat, terus berbuat jahat, terus berbuat dosa. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, dibawa ke sini dan ke sana semau yang menariknya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Selanjutnya makna lain dari lemah lembut. Balik ke Matius pasal 5. Nah, istilah lemah lembut juga berarti rendah hati, saudara. Lemah lembut, rendah hati. Rendah hati artinya mengakui diri ini tidak ada apa-apanya, mengakui diri saudara itu terbatas, mengakui kelemahan diri, berani mengaku salah kalau bersalah, mau diajar, mau belajar, ya. Rela memaafkan orang yang melukai saudara atau yang berbuat sudah salah terhadap saudara, melupakan kesalahan orang lain, itu semua rendah hati. Karakter rendah hati. Dengan kata lain, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, orang yang tidak semena-mena, tidak sembarangan terhadap orang lain. Tidak gengsian. Ya, orang Indonesia suka gengsi. Tidak sok tahu, sok kaya, sok hebat, sok pintar, sok suci, atau sok-sok lainnya. Nggak ada. Sebab kamu tahu di hadapan Tuhan, saudara dan saya hanya debu saja. Yang ditiup saja sudah hilang. Seperti rumput yang hari ini ada, nanti sore sudah layu. Sementara saja. Saya baca satu cerita seorang pemilik pabrik yang cukup besar. Orang kaya, dia hebat. Ya. Dia juga tegas orangnya. Suatu hari dia secara mendadak, ya, menginspeksi, kalau di Indonesia itu sidak, inspeksi mendadak ke pabriknya. Untuk lihat semua pekerja di sana. Dia lihat bagaimana kesibukan bekerja, tapi ada seorang anak muda hanya santai-santai. Main handphone di salah satu sudut. Lalu dia langsung marah sama anak muda itu. Kamu ya, semua orang sibuk. Coba kasih tahu saya, berapa gajimu? 1 minggu. 1 minggu $500 lah, Pak. Lalu orang kaya itu keluarkan uang $500. 500. Seminggu 5. Ini gajimu 1 minggu. Pulang. Mulai hari ini saya tidak mau lihat mukamu lagi di pabrik ini. Anak muda itu langsung ambil uangnya, dia langsung melongos pergi. Lalu bosnya panggil supervisor. Hey supervisor, tolong kasih tahu saya, anak muda itu kerja di bagian apa? Lalu supervisor mengatakan, Pak, dia gak kerja di sini, dia tadi pegawai FedEx nganterin surat. Jadi saudara,
Ini hanya contoh orang yang sok tahu. Sok nafsir dulu. Ya. Sok hebat, sok pinter. Kemudian saudara lihat, dia rugi sendiri. Sudah ketawanya sampai begitu, saya khawatir saudara pegawai FedEx itu. Dalam Alkitab Musa disebut dengan orang yang paling lemah lembut di bumi ini. Saudara tahu? Padahal Musa seorang yang tegas. Seorang yang kolerek. Kalau Israel memberontak, dia marah besar. Ini Musa. Dia tidak kompromi. Ya, tidak. Tegas. Tapi kenapa Alkitab mencatat Musa adalah orang yang paling lemah lembut hatinya? Sebab ketika saudaranya Miriam dan Harun, kedua kakaknya memberontak sama dia, melawan kepemimpinannya, Alkitab berkata, Musa tidak menjawab sepatah kata pun walaupun tudingan itu salah. Dia hanya berkata kepada Tuhan. Dan Tuhan yang turun tangan membela perkaranya. Miriam dan Harun harus menerima hukuman. Musa kemudian ditambahkan sebuah kalimat di situ. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Pulang baca Bilangan pasal 12. Ingat saudara, engkau tidak harus terus fight for your right. Seringkali cukup berdiam diri dan datang kepada Tuhan. Sebab dia maha tahu, dia maha melihat, dan maha kuasa dan maha adil. Mata Tuhan ada di segala tempat, walaupun kamu sedang mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah buta, tidak pernah tuli, tidak pernah lalai, dia akan bertindak untukmu. Amin. Ketika engkau merendahkan hatimu, berlutut berdoa kepada dia, mengangkat tangan, melaporkan masalahmu, dia yang turun tangan, membereskannya seperti kepada Musa, juga kepada kita sekalian. Saya membaca sebuah cerita dari Indonesia, seorang bapak namanya Pak Urip. Pak Urip itu kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, ya. Memang pekerjaannya cukup berat karena dia harus mengurus orang yang marah-marah. Pelanggan kan suka marah-marah, betul nggak? Customer. Saudara pernah marah nggak sebagai customer? Kalau di restoran servisnya nggak bagus, ya kan? Kalau saudara telepon kemudian pelayanannya nggak baik, rasanya pengen marah. Nah tugasnya Pak Urip ini mengurus orang-orang yang marah, customer yang marah-marah. Jadi setiap hari dia harus ikut marah, lebih tegas, lebih galak dari customernya. Lama-lama sifat kasar itu makin jadi. Sampai suatu hari big boss-nya mengadakan seminar dan mengatakan, saudara-saudara, kita harus mengembangkan perusahaan ini dengan baik, yaitu fokus kepada kebutuhan customer. Jangan cepat menjadi marah kalau customer itu komplain, dengarkan dulu. Penuhi kebutuhan mereka, maka perusahaan bisa maju. Dalam hati Urip gak setuju. Ini gak ngerti kali ya. Ini customer kalau gak diomelin balik, ini bisa keterlaluan. Dia gak pernah kali, dia gak setuju, hatinya berontak. Walaupun bosnya mengatakan, mulai hari ini fokus kepada pelanggan. Wah, dia gak terima. Sore itu dia pulang, dalam perjalanan pulang dia singgah di sebuah toko, ingin membeli sesuatu. Nah dia lihat, ada seorang bapak di toko itu beli beras 1 karung. Lalu beras itu diikat di sepeda motornya. Jadi ikat, bapak itu mau menjalankan motornya, miring, kemudian jatuh. Bapak itu turun, masuk ke toko, marah-marah sama pegawainya. Kamu itu ngikatnya gak bener, tahu nggak? Ini beras yang kamu ikat gak bener, saya udah terjatuh. Dalam hati Pak Urip, salahnya bukan pegawai, kok salahnya kamu itu.
kamu yang pakai motornya nggak bener nih. Tapi pegawai itu minta maaf. Dia kata, maaf pak, saya ikat ulang ya. Dia keluar, dia ikat itu berasnya ulang. Dia bantu dia motornya, kemudian Pak coba cek, udah bagus belum Pak ikatannya? Bapak naik. Udah kemudian pergi. Terima kasih ya, maaf ya Pak. Udah gitu aja. Nah Urip gak terima. Dia ngomong sama pegawai itu, saya mau tanya kamu ya, kenapa kamu minta maaf? Itu bukan kesalahan kamu. Itu kesalahan si bapak, dia naik motornya gak bener. Saya lihat mata kepala saya sendiri kok. Kamu gak harus minta maaf. Kenapa kamu lakukan itu dan bantu dia lagi? Kemudian pegawai itu berkata, Pak, kita gak perlu marah-marah. Sebab tadi bapak itu sebenarnya bukan marah kepada saya. Maksudmu apa gak marah sama kamu? Tadi dia sebenarnya dia marah sama dirinya sendiri. Dia kan gengsi Pak, kalau jatuh. Dia mau naik motor, ya kan? Jadi bantu aja dia lagi. Atau mungkin bapak itu punya masalah. Dia stres di kerjaan, dia stres di rumah, istrinya lagi nunggu beras, anaknya belum makan, ya kan? Dia juga gajinya hampir habis. Banyak masalahnya Pak. Jadi tadi dia marah-marah, sebenarnya dia marah sama diri sendiri. Bukan sama saya. Urip dengar, itu tertancap di pikirannya. Dia pulang ke rumah, dia tertegun, dia pikirin lagi. Kalimat anak muda yang jadi pegawai itu yang lebih muda dari dia. Dia marah bukan sama aku, dia marah sama dirinya sendiri. Lalu dia bertanya diri, selama ini ternyata aku marah karena jangan-jangan diriku sendiri. Anak muda itu bisa fokus kepada customer dan dia berhasil. Pulang gak usah stres, gak usah depresi, gak usah pusing, gak usah migrain, gak usah sakit mah. Mulai hari itu, Pak Urip diubah menjadi ciptaan yang baru. Rendah hati, fokus sama pekerjaannya, memenuhi kebutuhan orang lain, dan dia bisa mulai mengkontrol emosinya. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana denganmu, tapi ilustrasi ini sangat baik. Orang yang lemah lembut menguasai keadaan, menguasai situasi, menguasai masalah yang ada, menguasai pikiran dan hati orang lain dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang lemah lembut memiliki bumi sebab dia diberkati dalam semua aspek, dan Tuhan Yesus berkata, itu sukses di bumi, itu adalah kebahagiaan dari 8 bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, sebab mereka akan memiliki bumi. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menyimpan kemarahan, kepahitan hati, kebencian, atau perasaan-perasaan yang tidak benar berlarut-larut. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, sembuhkanlah. Ya Tuhan, pulihkanlah. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong kami mulai hari ini memiliki karakter yang indah, karakter kelemah lembutan yang bisa membuat kami berhasil di bumi ini dalam semua aspek dan mendapatkan kepuasan jiwa, kebahagiaan yang sejati. Berkati telinga-telinga yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami semua tidak menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.